Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Nama saya Ria Vinola Purba. Saya jurusan PAK dan saya dari kelas daerah Medan. Pada saat hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Konsep Kenosis berdasarkan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dan aplikasinya bagi orang percaya pada masa kini. Latar belakang teori kenosis. Yesus memilih untuk mengosongkan dirinya menjadi kosong sepenuhnya seperti manusia biasa saat lahir di dunia. Sama seperti manusia pada umumnya, Yesus juga mengalami pertumbuhan, baik itu di dalam kemanusiaannya maupun di dalam keilahiannya. Lukas 2 ayat 40 mengatakan, "Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya." Dan bisa kita lihat di dalam kitab Lukas 2 ayat 52. Yesus memang mengalami proses. Satu teori yang mengakui Yesus mengosongkan dirinya saat datang ke dunia, tetapi dia juga sedikit demi sedikit mengalami kepenuhan hingga menjadi sempurna, sama seperti Allah yang sempurna. Jadi ketika muridnya bertanya kapan kedatangannya kembali, Yesus masih belum penuh di dalam kemahatauannya. Istilah kenosis. Kita bisa melihat istilah kenosis itu dipakai dalam dua pengertian. Mula-mula itu dipakai oleh teolog Lutheran untuk menyatakan pembatasan diri manusia dan Allah, bukan untuk menunjukkan pembatasan diri logos, di mana dalam keadaan kerendahan dirinya, ia menyingkirkan penggunaan sesungguhnya atribut-atribut ilahi. Istilah kenosis pada mulanya digagas dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu di pasal 2 ayat 7. 2. Kata mengosongkan atau kenosis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kosong yang artinya membuat supaya atau menjadi kosong. Menjadikan kosong dengan cara membuang atau menghilangkan isinya atau meninggalkan. Pengosongan diri Yesus Kristus di sini terkait langsung dengan Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Ketika Yesus mengosongkan diri dalam inkarnasinya dan mengambil rupa seorang hamba, maka hal itu terus-menerus dilakukan selama Dia masih ada di dalam dunia, dengan tujuan untuk menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah kenosis. Sejarah kenosis pada akhir tahun 1800 di Jerman, seorang teolog Lutheran bernama Gottfried Thomasius. Dan teori kenosis diperkenalkan oleh Thomasius ini sempat populer di Jerman, kemudian berkembang sampai ke Inggris. Dan dia membagi sifat atau atribut Yesus Kristus menjadi dua bagian, yaitu sifat relasional dan imanen. Dalam hal ini, Thomasius mengikuti pembagian yang diusulkan oleh seorang teolog Lutheran Ortodoks bernama Martin Chemnitz. Dan Thomasius mengajarkan bahwa Yesus Kristus, Anak Allah, telah mengosongkan diri, yang berarti meninggalkan sifat relasional atau relatif atributif keilahiannya seperti kemahatauannya, kemahahadirannya, dan kemahakuasaan. Kristus melakukan pengosongan diri secara sukarela tanpa perintah Allah. Dengan pengosongan diri, Kristus berfungsi sebagai manusia atau berinkarnasi dalam memenuhi pekerjaan penebusan. Tujuan kenosis. Menurut Peter Wongso menyatakan bahwa tujuan Kristus Yesus melakukan tindakan kenosis yaitu 1. Agar Dia menyatakan Allah kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18. Sebab Dia adalah rupa Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang memiliki segala kekayaan. Kolose 2 ayat 9. Maka hanya Dia yang dapat menyatakan Allah kepada manusia, sehingga manusia di dunia ini dapat dengan sempurna mengenal Allah yang satu-satunya dan Allah yang benar. Yohanes 14 ayat 9. 2. Dia sebagai teladan manusia sempurna. Yohanes 13 ayat 15. Kristus dalam segala hal selalu menjadi teladan bagi manusia. Dia menuntut orang melakukan sesuatu hal,
namun sebelumnya dia sudah memberi contoh dari perlakuan tersebut. Dia dipenuhi oleh segala keadilan, ketulusan, kesucian, kebajikan, penuh belas kasihan dalam melayani orang lain. Rendah hati, mengorbankan diri, sungguh-sungguh sebagai teladan manusia. 1 Petrus 2 ayat 21. 3. Menyatakan rasa simpatinya kepada manusia. Ibrani 2 ayat 18. Sebab dia sudah mengalami pencobaan, penderitaan, kemiskinan. Ini menyatakan bahwa dia mempunyai segala pengalaman yang dialami manusia. Akibatnya dia dapat menyelami keadaan manusia. 4. Merupakan hubungan erat dengan hal penebusan. Ibrani 9 ayat 12, dan kita bisa lihat di ayat yang lainnya. Sebab dia haruslah mempunyai tubuh jasmania, barulah dapat menyerahkan dirinya sebagai korban. Dia mempunyai tubuh, barulah dapat mencucurkan darah demi menebus atau membasuh dosa manusia. Sebab itu Alkitab berkata, bukan darah dari kambing domba itu dapat menebus dosamu, melainkan dengan darahnya yang sekali dicurahkan bagi penebusan untuk selama-lamanya. Maka dari itulah Kristus harusnya mempunyai tubuh manusiawi ini dengan mengerjakan kehendak Allah untuk mati menggantikan manusia. Kita bisa lihat di Alkitab Ibrani 10 ayat 10 sampai 14 dan Yohanes 5 ayat 42. Kemanusiaan Yesus Kristus mempunyai sangkut paut dengan kebangkitannya, kenaikan serta kedatangan dan penghakiman yang akan dilakukannya. Kita bisa lihat di kitab yang tertera di dalam gambar. Karena Yesus Kristus mempunyai tubuh manusiawi, sehingga dia dapat bangkit dari kematian, menang atas kematian, menjadi buah sulung kebangkitan, sehingga dapat memberikan pengharapan kebangkitan kepada orang percaya. Sebab dia mempunyai tubuh manusia, maka dia dapat datang kembali dan setiap mata akan dapat menatapnya, serta dia dapat melaksanakan penghakiman terakhir bagi segenap umat manusia. Aplikasi kenosis sebagai orang Kristen masa kini. Sebagai orang percaya, hidup di zaman pasca modern yang semakin maju, berkembang dan terbuka seperti ini tidaklah mudah. Kemajuan, perkembangan, dan keterbukaan yang begitu memenuhi zaman ini membuat kebenaran menjadi bersifat subjektif. Di zaman yang demikian, orang percaya harus semakin menunjukkan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Untuk memiliki iman yang benar, orang percaya perlu untuk terlebih dahulu memiliki pemahaman yang benar. Iman yang benar dapat bertumbuh dari pemahaman yang benar. Tidak cukup bagi orang percaya hanya dengan memiliki iman. Orang percaya juga memerlukan pemahaman yang benar. Kristologi adalah jantung dari kekristenan. Oleh karena itu, perlu untuk memahami teori kenosis dengan benar, karena merupakan bagian dari kristologi. Perlu diakui bahwa teori kenosis memiliki peranan yang besar di dalam memahami dui natur Yesus. Jika pemahaman mengenai teori kenosis salah, maka akan berdampak kepada pemahaman akan pribadi Yesus. Selanjutnya, pemahaman akan pribadi Yesus yang salah akan mengakibatkan kesalahan terhadap keseluruhan pemahaman kekristenan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, teori kenosis dilatar belakangi oleh usaha untuk menjelaskan dui natur Yesus. 2. Penjelasan tersebut tidak pernah bermaksud untuk menghilangkan sifat-sifat Yesus yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. 3. Pengosongan diri Yesus tidaklah mengakibatkan dia kehilangan sifat-sifatnya, melainkan dia sendiri yang memilih untuk membatasi diri. Secara literal, Paulus ingin menjadikan Yesus sebagai teladan yang berhasil merendahkan diri. 5. Yesus memilih untuk menukar status Allah dengan status hamba agar dapat menyelamatkan manusia melalui karya keselamatan. 6. Kenosis dipakai dalam dua pengertian. Mula-mula istilah ini dipakai oleh teolog Lutheran untuk menyatakan pembatasan diri manusia Allah, bukan untuk menunjukkan pembatasan diri logos, di mana dalam keadaan kerendahan dirinya, ia menyingkirkan penggunaan sesungguhnya atribut-atribut ilahi.
Dalam ajaran mereka menekankan kenosis. Ajaran ini menandai doktrin bahwa logos pada saat inkarnasi dilepaskan dari semua atribut-atribut ilahinya. Dijadikan sekedar suatu potensi saja, dan kemudian dalam persatuan dengan natur manusia berkembang lagi menjadi pribadi manusia. Saran, melalui makalah tentang doktrin kenosis ini, para pembaca dapat mengerti dengan benar bahwa Kristus tidak pernah kehilangan sifat-sifatnya walaupun dia mengosongkan diri menjadi hamba, melainkan dia sendiri yang memilih untuk membatasi diri dalam sisi kemanusiaannya. Demikianlah hasil dari makalah saya tentang kenosis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.